Berbicara tentang yang gaib ini, di antara belahan bumi ini masih ada yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Seperti ajaran ateisme, ajaran anti Tuhan, PKI, komunis, itu tidak percaya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Beda dengan kematian. Kalau kematian hampir semua orang mengakui percaya akan ada kematian itu. Kenapa? Karena kematian itu setiap saat bisa dilihat dan setiap saat bisa didengar oleh telinga. Ada pengumuman di sana. Tapi terhadap Tuhan masih ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat Tuhan itu. Banyak lagi, termasuk agama lain tidak percaya ke kita karena kita nyembah kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Iya. Ya makanya kalau pada yang gaib ini percaya kita sudah bulat, yakin betul. Yang lain itu mengikor saja. Mengikor saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran, mulai dari tartilnya, cara bacanya, kemudian pemahaman makna-maknanya, serta maksud daripada ayat demi ayat dalam Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita buka halaman 451 surah As-Saffat. Ayat 139. Halaman 451 surah As-Saffat ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layaquluna waladallahu wa innahum lakadibuna aqtafal banati alal banin. Malakum kaifa tahkumun afala tadhakkaruna am lakum sultanun mubinun fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 326. Halaman 326 surah Al-Anbiya ayat 48. Halaman 326 surah Al-Anbiya ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin alladziina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Sadaqallahul azim. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan demi sungguh telah kami anugerahkan, kata Allah. Walaqad atayna, dan demi, wawunya wawu untuk kata sambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Lamnya lam qasam, lam bersumpah. Qad itu artinya sungguh, untuk menekankan makna yang dikandung daripada kalimat-kalimat pada ayat 48 itu. Bapak-bapak serta saudara-saudara, pada ayat-ayat awal dari surah Al-Anbiya ini, sesuai dengan namanya Al-Anbiya, yang artinya bercerita, berkisah tentang beberapa nabi yang kemudian Allah menguraikan lanjutannya dengan menjelaskan tentang keniscayaan datangnya hari kiamat. Maka pada ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala mulai memerinci tentang kisah-kisah sekelompok para nabi itu. Di dalam surah Al-Anbiya ini, atau lebih khusus sejak ayat yang ke-48 ini, Allah menguraikan 10 kisah dari 14 nabi
Jadi mulai beberapa ayat, mulai dari ayat 48 ini Allah menguraikan tentang 10 kisah daripada 14 nabi. Kisahnya 10 kisah, tapi yang diceritakan itu 14 nabi. Kenapa? Karena masing-masing kisah itu ada yang 2 nabi disebutkan, ada yang 3 nabi, ya ada yang satu nabi, di Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ibrahim itu satu kelompok kisah. Nah, pada ayat 48 ini saja Allah sudah menyebutkan tentang kisah 2 orang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaqad ataina Musa wa Haruna walaqad ataina, dan demi sungguh. Jadi di sini Allah bersumpah. Begitu pentingnya ayat ini untuk dijelaskan, untuk disampaikan kepada kaum musyrikin Mekah, sehingga Rasulullah Allah memerlukan bersumpah. Walaqad, dan demi sungguh. Samping bersumpah ada penekanan kata di situ terhadap makna yang dikandung dari ayat 48. Walaqad, dan demi sungguh. Nggak nanggung-nanggung. Ataina, telah kami berikan, telah kami anugerahkan Musa kepada Musa, wa Harun, dan kepada Harun Al-Furqan. Apa yang dianugerahkan oleh Allah? Al-Furqan, maksudnya kitab Taurat. Al-Furqan yang menjadi pembeda yang amat jelas. Jadi di sini Allah bersumpah telah memberi anugerah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, memberi anugerah kitab Taurat Al-Furqan. Sifat dari kitab Taurat itu yang menjadi pembeda antara hak dan batil dengan pembedaan yang amat jelas. Al-Furqan ini berasal dari kata farokoh. Farokoh. Nah, kemudian ada penambahan alif dan nun, sehingga menjadi Al-Furqan. Itu artinya ya, di dalam bahasa Arab setiap penambahan huruf itu menekankan makna daripada kata itu. Oleh karenanya farokoh membedakan. Tapi ketika disebut Al-Furqan, membedakan dengan pembedaan yang amat jelas. Pembedaan yang amat jelas. Jadi begitu canggihnya bahasa Arab itu, ketika ada penambahan huruf, 1 apalagi sampai 2, itu menunjukkan penekanan terhadap makna yang dikandung oleh kata itu. Jadi faroqah itu artinya membedakan. Ketika disebut Al-Furqan, itu pembedaan yang amat jelas. Itu maknanya. Al-Furqan, kitab Taurat, Al-Furqan yang menjadi pembeda yang amat jelas antara yang hak dengan yang batil. Wadiyaan, dan menjadi cahaya. Al-Quran menyebut hal-hal yang bersinar itu ada 2. Ada dia dan ada nur. Dia itu cahaya yang muncul dari dirinya sendiri. Matahari itu dia. Tapi kalau bulan, sinarnya bukan dari bulan itu sendiri, tapi pantulan dari matahari. Kan begitu Pak Guru ya. Jadi bulan itu nggak punya sinar, nggak punya cahaya. Yang punya itu matahari, kemudian matahari memantulkan, kemudian sinarnya. Bulannya kemudian keluar cahaya, bersinar. Itu nur dalam bahasa Arabnya. Jadi ada diaun dan ada nurun. Diaun itu cahaya, di mana cahaya, sumber cahaya itu dari dirinya sendiri. Dan itu yang ada hanya di matahari. Nah, kemudian nur, cahaya, di mana cahayanya bukan dari dirinya sendiri, tapi pantulan dari benda lain. Di sini diaan merupakan cahaya
di mana dari cahaya itu kemudian bisa menerangi dari kegelapan, kebodohan, dan kekafiran. Jadi ini sifat daripada kitab Taurat yang menjadi pembeda dari yang hak dan batil, kemudian menjadi cahaya yang menerangi keadaan dari keadaan, kebodohan dari bodoh dan kekafiran. Wa dzikrul lil muttaqin, dan menjadi pengajaran atau peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Menarik untuk kita kaji di sini, kenapa di antara 14 nabi yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ini kok justru Nabi Musa dan Nabi Harun yang didahulukan? Bukan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dan Nabi Harun itu termasuk dzurriyyah, keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa tidak bukan Nabi Ibrahim yang didahulukan? Kok Nabi Musa dan Nabi Harun? Ada beberapa sebab. Yang pertama, Nabi Musa dan Nabi Harun itu sudah dikenal kenabiannya oleh orang-orang musyrik Mekah. Paling tidak berdasarkan informasi dari orang-orang Yahudi yang sudah bermukim di Madinah sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang nama asalnya Madinah itu Yathrib, diambilkan dari seorang tokoh daripada Amaliko. Amaliko itu yang yang menemukan Arab, negeri Arab. Silsilah Arab itu dari Amaliko. Nah, kemudian ada seorang tokoh di situ namanya Yathrib. Nah, kota ini kemudian yang pertama diberi nama Yathrib. Nah, kemudian setelah itu ambil Rasulullah itu. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kota ini diganti namanya, tidak disebut Yathrib lagi, tapi disebut Toba, disebut Toibah, disebut Darul Hijrah, dan yang paling masyhur disebut Madinah. Karena Madinah itu artinya tempat peradaban. Tempat peradaban. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Karena itu tadi, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu orang-orang musyrik Mekah sudah kenal kalau Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, Nabi Harun itu adalah nabi, berdasarkan informasi paling tidak dari orang-orang Yahudi yang sudah bermukim di Madinah. Padahal jaraknya sekitar 400 kilo, ya. Mekah dan Madinah itu sekitar 400 kiloan. Ya, katakan dari Kalibaru ini sampai Jogja kira-kira. Ya. Banyuwangi Solo bagi. Banyuwangi Solo. Iya, Banyuwangi Solo. Itu sekitar 400 kiloan. Mekah juga begitu, ke Madinah 400 kilo. Kenapa kemudian ini bisa sampai informasikan orang-orang Arab itu suka dagang? Nah, pedagang itu mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk tidak terkecuali dari Mekah ke Madinah. Di situ hubungan perdagangan itu kemudian ada informasi sudah kenal pada Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa kedua nabi ini diakui oleh orang-orang musyrik Mekah kenabiannya sejak itu. Itulah sebabnya antara lain Nabi Musa dan Nabi Harun itu kisahnya didahulukan dibanding dengan 12 nabi yang lain yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ini. Padahal sekali lagi mestinya Nabi Ibrahim yang didahulukan, karena Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya. Nabi Musa ini dzurriyyahnya. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu memimpin masyarakat Bani Israel, di mana Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu namanya aslinya Israel. Kalau dalam bahasa Arabnya Abdullah. Oleh karenanya anak cucu daripada Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Karena Israel yang sekarang. Jadi anak cucu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim.
Mestinya Nabi Ibrahim kan yang didahulukan kisahnya, tapi ini enggak. Nabi Musa dan Nabi Harun yang didahulukan. Alasannya pertama kali itu, karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu kenabiannya sudah dikenal oleh orang-orang musyrik Mekah. Dikenal bahwa itu Nabi dan diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat. Alasan yang kedua, ada persamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dan Nabi Harun itu. Persamaannya adalah bahwa kedua Nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu membawa kitab yang di dalamnya ada ajaran agama. Karena tidak semua Nabi yang 25 itu bawa kitab, diberi kitab oleh Allah. Yang diberi kitab itu hanya 4 kitabnya. Zabur untuk Nabi Daud, kemudian kitab Taurat untuk Nabi Musa, kemudian kitab Injil untuk Nabi Isa, dan kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu agamanya, syariatnya ikut kepada yang punya kitab ini. Paling tidak nabi-nabi tertentu itu bukan diberi kitab, tapi suhuf namanya. Seperti Nabi Ibrahim, itu tidak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi suhuf. Suhufun. Mushaf, suhuf, lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran etika, ajaran-ajaran akhlak, ajaran-ajaran moral. Tapi Nabi yang 4 ini, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad diberi kitab oleh Allah dengan ajaran agama sendiri. Itu yang kedua, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun didahulukan. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, dua Nabi ini memang diutus oleh Allah untuk membentuk masyarakat baru. Nabi Musa diperintahkan untuk membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat Bani Israel, yang selama ini kehidupannya tertindas oleh kekejaman Fir'aun. Di awal ketika surat Thaha kita sudah kaji itu Nabi Musa ketika di Mesir. Karena Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub yang pertama kali ke Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu keturunan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub. Kemudian beranak pinak sampai menjadi ratusan ribu di Mesir, Bani Israel ini. Karena khawatir Fir'aun itu terancam kekuasaannya oleh Bani Israel ini, kemudian berdasarkan mimpi bahwa akan ada seorang laki-laki yang lahir dari Bani Israel yang akan merusak kekuasaan Fir'aun. Akhirnya setiap anak lahir laki-laki dibunuh. Nah, sejak ini kehidupan Bani Israel tertindas oleh kekejaman Fir'aun. Nah, Nabi Musa dalam rangka membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat Bani Israel ketika berada di Mesir. Nah, sedang Nabi Muhammad persamaannya sama-sama membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat yang berperadaban dan berbudaya. Oleh karenanya ketika Nabi pindah ke Madinah, kota yang tempat hijrah Nabi itu diganti namanya, tidak lagi Yathrib. Nah, Yathrib itu bahasa Arabnya sering tengkar terus antara satu suku dengan suku yang lain. Itu kesenangannya sampai terjadi perbudakan, misalnya suku yang kalah itu perempuannya dijadikan budak oleh suku yang menang. Itu dulu Arab seperti itu. Nah, ternyata sampai sekarang kawasan Arab itu nggak aman-aman. Ada Kuwait, ada Aljazair. Kalau Aljazair sih itu Afrika. Afrika kan ya. Termasuk Mesir juga Afrika itu, masuk di Afrika. Ada Kuwait, ada Irak, ada Saudi sendiri, ada Yaman. Itu musuhan terus sampai sekarang.
Jadi dari alasan-alasan itulah maka Nabi Musa dan Nabi Harun ini kisahnya didahulukan oleh Allah dalam menyebutkan 14 kisah 14 Nabi ini. Walaqad ataina, dan demi sungguh telah kami anugerahkan Musa kepada Musa, Harun dan Nabi Harun, dua kakak beradik ini, saudara ini. Nabi Musa dan Nabi Harun itu, Nabi Musa kakaknya, Nabi Harun itu adiknya. Kemudian atas proposal Nabi Musa diusulkan kepada Allah supaya diangkat juga. Akhirnya diangkat. Jadi proposal itu sudah ada sejak zaman dulu. Usulan. Iya betul ini. Ya Allah, Musa, Harun itu lebih fasih berbicaranya daripada aku. Mbak diangkat juga jadi rasul. Akhirnya dikabulkan proposalnya Nabi Musa itu. Nabi Harun juga diangkat menjadi rasul. Jadi sebagai juru bicaranya. Nah, ceritanya pernah saya sampaikan ini. Kenapa Nabi Musa rotok pelat? Pelat, jadi kurang fasih berbicaranya. Yang waktu kecil hidupnya di istana. Ya kan? Waktu kecil hidupnya Nabi Musa di istana, dipelihara oleh Fir'aun. Akhirnya mau dibunuh oleh Fir'aun, oleh istrinya tidak boleh. Jangan, itu kan masih anak kecil aja. Jenggotnya ditarik-tarik oleh Nabi Musa kecil itu. Iya. Akhirnya Fir'aun yang marah mau dibunuh ini Nabi Musa kecil, masih kecil, masih bayi itu. Akhirnya oleh istrinya dilarang jalan. Ini kan masih jalan anak. Akhirnya dites, dikasih api dan dikasih apa misalnya. Nabi Musa ngambil yang api, mau ngambil api waktu itu. Nah ini buktinya kalau itu nggak ngerti, anak ngerti kok mau dibunuh gimana sih? Katanya istrinya begitu membela. Nah, ini istrinya orang soleh, ini masuk surga ini, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Akhirnya kurang fasih. Akhirnya karena ketika Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usul Nabi Musa, itu adik saya yang lebih fasih. Akhirnya diangkat juga. Jadi kakak beradik ini. Berarti kalau ilmu takin dan menjadi peringatan atau pengajaran ilmu takin bagi orang-orang yang takwa. Siapa yang bertakwa itu? Itu disebutkan oleh Allah pada ayat 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Orang-orang yang takwa itu adalah alladzina, orang-orang yakhshawna, yang takut mereka. Rabbahum, takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Bil ghaibi, dalam keadaan gaib. Ini juga menarik untuk kita kaji. Ada kata al-ghaib. Orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, dalam keadaan gaib. Al-ghaibi. Gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan di mata. Ya, kalau dulu saya masih sekolah di madrasah, si A masjid hadir, si B gaib, artinya tak hadir. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan gaib. Ulama tafsir menafsirkan menjadi dua pemahaman al-ghaibi ini. Orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, dalam keadaan Tuhan itu tidak kelihatan di mata. Ini pemahaman yang pertama. Nah, orang yang menyembah Tuhan tapi Tuhan tidak kelihatan di mata, itu apa artinya? Bahwa dia membayangkan bahwa Tuhan itu ada di depannya. Walaupun tidak kelihatan, karena demikian selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah Tuhan, iman pada Tuhan, pada Allah, padahal Allah tidak kelihatan di mata, tapi tetap takut. Itu artinya setiap saat orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian seperti yang pernah saya sampaikan, makom posisi keimanan seseorang seperti ini disebut makomul muraqabah. Di mana seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah. Di pasar merasa diawasi oleh Allah. Di kantor merasa diawasi oleh Allah. Di sawah merasa diawasi oleh Allah. Nah, orang yang seperti itu menjadi pilihan. Kalau mau dijadikan pemimpin, orang yang seperti ini.
Karena ini pengawasan paling melekat. Orang yang di sawah tidak mau macul sawahnya tetangganya, ikro. Orang yang di kantor tidak mau menandatangani catatan keuangan melebihi dari yang semestinya. Orang yang di pasar menjual, menimbang timbangannya, dagangannya tidak mau kurang. Karena merasa diawasi oleh Allah. Ya, koruptor itu kan karena tidak merasa diawasi oleh Allah, hanya merasa diawasi oleh atasannya. Ketika atasannya nggak ada, akhirnya curang. Ini maqamul muraqabah. Posisi seseorang takut kepada Allah, di mana Allah itu tidak kelihatan, tapi tetap takut walaupun tidak kelihatan. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, mereka adalah orang-orang yang takut pada Tuhannya bil ghaibi, dalam kesendirian. Di tempat sepi dan dalam kesendirian. Pada jam 2 malam bangun. Walaupun tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Nah, jadi bapak-bapak ketika istiqomah ke masjid, ke tempat-tempat yang banyak orang, itu hati-hati, jangan merasa bangga. Tapi ini di sini perlu dijaga. Ya. Itu pemahaman yang kedua. Artinya orang yang takut kepada Tuhannya, padahal dia dalam keadaan sendirian. Kalau dalam keadaan banyak orang, gitu. Makanya pernah saya sampaikan, Pak. Maka ibadah puasa itu memiliki kelebihan tersendiri dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena yang pertama, ibadah puasa itu tidak mengerjakan sesuatu. Ibadah yang dilakukan dengan mengerjakan sesuatu rawan riya, rawan dipuji orang. Misalnya sering saya sampaikan ketika takbir Allahu Akbar. Nah, ketika gurunya di belakang batuk-batuk, kemudian bacaannya difokus, bacaannya tetap epafase, kemudian tumainannya dibikin bagus. Apalagi calon mertuanya misalnya yang batuk-batuk, tambah bagus sholatnya. Kenapa? Karena ibadah itu kelihatan oleh mata, kedengaran oleh telinga. Tapi puasa tidak, karena tidak mengerjakan sesuatu. Ini pemahaman yang kedua. Jadi pemahaman yang pertama adalah dia tetap takut kepada Tuhannya walaupun Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, pemahaman yang kedua, dia tetap takut pada Allah walaupun dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang mengawasi manusia, tidak ada yang tahu, tapi tetap takut. Nah, ini dua pemahaman yang sama. Yang kedua ini maqamul musyahadah. Musyahadah. Makom itu di mana tingkat keimanan seseorang itu sudah mulai terus meningkat. Nah, kita sendiri sebetulnya kita berusaha dari satu tingkat naik sedikit demi sedikit ke tingkat yang lebih tinggi. Naik sedikit ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini progres keimanan kita. Nah, itulah pentingnya ilmu. Sehingga iman kita itu mulai terus meningkat, walaupun satu step, walaupun sedikit, terus meningkat. Antara lain peningkatan itu lewat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Itu kita berlatih untuk progres keimanan kita. Jadi alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka itu minas sa'ati, dari kengerian kiamat. Minas sa'ati, dari kengerian kiamat. Ngeri kiamat itu. Bayangkan gunung lemparkan, kemudian ambruk langitnya. Macam-macam kengerian itu. Musyfiqun, yaitu merasa prihatin dan takut. Jadi di samping takut pada Tuhan, juga takut terhadap kengerian yang terjadi ketika kiamat itu terjadi. Oleh karenanya di dalam surah Al-Baqarah itu
Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang pertama. Ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang percaya terhadap yang gaib-gaib. Berbicara tentang yang gaib ini, di antara belahan bumi ini masih ada yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Seperti ajaran ateisme, ajaran anti Tuhan, PKI, komunis, itu tidak percaya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Beda dengan kematian. Kalau kematian hampir semua orang mengaku percaya akan ada kematian itu. Kenapa? Karena kematian itu setiap saat bisa dilihat dan setiap saat bisa didengar oleh telinga. Ada pengumuman di sana, ada wafat, ada meninggal. Setiap saat bisa kita lihat dan setiap saat pula dapat kita dengar beritanya. Jadi kalau tentang kematian tidak ada yang memungkiri. Semua percaya akan ada kematian itu. Tapi terhadap Tuhan masih ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat Tuhan itu. Banyak lagi, termasuk agama lain tidak percaya ke kita karena kita nyembah kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, iya. Ya makanya saya pernah kemarin melihat YouTube itu ada orang Cina masuk Islam. Yang pertama, Islam ini bukan agama. Mana agama itu hanya nggak kelihatan. Ya orang Cina itu. Mungkin bapak pernah mengikuti itu, pernah mengikuti ya? Pernah dengar itu ceritanya begitu. Jadi orang-orang Cina kemudian berbicara menyampaikan riwayat hidupnya sampai masuk Islam. Pertama ada Konghucu, kemudian ada di agama-agama lain. Saya melihat kata dia, saya melihat Islam itu bukan agama karena Tuhannya nggak kelihatan. Padahal Al-Quran sendiri itu tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama percaya terhadap hal-hal gaib. Selain Allah yang gaib juga percaya terhadap surga, percaya pada neraka, percaya terhadap pertanyaan kubur nanti. Gaib kan bagi kita, gaib. Tapi itu pasti terjadi karena Al-Quran yang memberitakannya. Al-Quran yang memberitakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, baru menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta, zakat dan sebagainya. Itu yang pertama kali yang gaib. Kalau pada yang gaib ini percaya kita sudah bulat, yakin betul. Yang lain itu mengekor saja. Mengekor saja. Kita lanjutkan tinggal satu ayat. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna, wa hadza, dan adapun ini kata Allah, ini artinya Al-Qur'an. Nah ini pertemuannya. Kenapa Nabi Musa yang diceritakan terlebih dahulu? Kenapa kitab Taurat yang diceritakan begitu? Untuk membackup atau untuk mempetakompli orang-orang musyrik Mekah ketika mereka percaya pada Nabi Musa, pada Nabi Harun, percaya pada turunnya kitab Taurat. Kenapa terhadap Al-Quran tidak percaya? Kenapa terhadap Nabi Muhammad tidak mengimani? Nah ini pada ayat yang ke-50 ini, wahada dzikrun mubarakun. Dan adapun ini artinya kitab Al-Quran ini dzikrun mubarakun, dzikrun peringatan mubarakun yang penuh dengan kebaikan, anjalnahu, telah kami turunkan pada Nabi Muhammad. Kenapa kalian tak percaya orang-orang musyrik Mekah? Kepada Musa dan Harun kamu percaya, kepada kitab Taurat kamu mengakui kebenarannya, tapi kepada Al-Quran dan kepada Muhammad tidak percaya. Jadi kecaman yang luar biasa kan ini. Secara logika tidak masuk di akal. Kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, mereka mengakui kebenarannya sebagai Nabi yang telah diutus oleh Allah. Kepada kitab Taurat juga begitu. Tapi kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab Al-Quran, mereka tidak mengimani. Jadi hantaman. Kalau ibarat main serka ini sudah sekat setir ini. Sudah mati. Tapi dasar mereka keras kepala, tetap saja tidak. Akhirnya sampai pada penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Baru setelah itu kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Kualitasnya lain. Walaupun mereka masuk Islam, kualitasnya lain dengan as-sabiqun al-awwalun.
seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali. Jadi dari anak kecil kan Sayyidina Ali yang pertama beriman. Dari orang-orang yang dewasa sudah sepuh Sayyidina Abu Bakar. Nah inilah hadza dzikrun mubarakun anzal. Afa antum lahu munkirun? Apakah kalian itu kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad itu mungkirun, ingkar, tidak mempercayainya? Tidak masuk akal logikanya kami itu. Pada Nabi Musa dan Nabi Harun mengakui kebenarannya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun diangkat menjadi rasul. Kepada kitab Taurat juga begitu. Tapi kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran tidak mengingatkan. Mana logikanya? Kecaman begitu. Apaan jumlah munkirun? Walaqad ataina Ibrahim rusydahu wallahu a'lam. Pak Kiai, tanya Pak. Ya. Berkenaan dengan kitab yang 4 itu Pak Kiai, kalau yang 2 kita sudah tahu jelas dan pengikutnya kita tahu Islam dan Injil, Kristen. Terus yang 2 itu Pak Kiai diikuti oleh agama apa Pak Kiai? Atau Pak Kiai punya presentasinya, punya contohnya Quran apa? Bentuk kitabnya antara Jabur. Taurat dan Jabur itu Pak Kiai. Kalau Taurat sih masih ada sekarang. Nah, Taurat itu kan perjanjian lama ya. Kalau Injil perjanjian baru. Jadi ada Ten Commandment. 10 ajaran etika. Jadi tidak seperti Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu kan semua sektor kehidupan manusia dicakup oleh Al-Quran. Kenapa? Banyak alasan-alasannya. Yang pertama karena umat Nabi Muhammad itu sudah berafiliasi dengan Yunani, di mana tumbuhnya ilmu utama itu berasal dari Yunani. Sehingga masyarakat umat Nabi Muhammad ini masyarakat yang sudah melek ilmu. Oleh karenanya kitab yang diturunkan itu kitab-kitab yang mendorong, mengisyaratkan tentang ilmu. Beda dengan kitab-kitab yang dahulu. Dari mukjizatnya saja, mukjizat kauniyahnya sudah beda. Nabi Musa punya tongkat, setelah Nabi Musa wafat tongkatnya hilang. Tapi Nabi Muhammad punya Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad wafat, Al-Qurannya terus sampai sekarang menjadi mukjizat. Itu kelebihannya. Nah, pertanyaannya tadi, yaitu tadi ada kitab yang paling maju paparannya, ajarannya itu kan kitab Al-Quran saja. Adapun kitab-kitab sebelumnya ya berisi ajaran-ajaran tentang etika dan moral. Adapun cara sholatnya misalnya ada juga nabi-nabi kitab-kitab itu menjelaskan tentang sholatnya. Tapi sholatnya tidak seperti sholat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu yang ditanyakan? Loh ya, maksud saya Jabur dan Taurat itu diikuti oleh agama apa Pak? Ya agamanya Nabi Daud. Nabi apa? Jabur itu kan Nabi Daud. Dia itu punya agama sendiri waktu itu. Jadi dari 25 nabi itu ada yang mengikuti syariatnya Nabi Daud untuk beberapa periode kehidupan manusia. Kemudian ada Nabi Musa misalnya membawa ajaran di kitab Taurat diikuti oleh beberapa generasi di antara Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad diikuti oleh seluruh manusia yang ada sampai sekarang. Itu Nabi Muhammad seperti itu ajarannya. Nah, cuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu seperti yang pernah saya sampaikan, karena sentimen saja sehingga tidak mempercayai Al-Quran. Padahal di dalam kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injilnya itu disebutkan bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Ya Ahmad itu yang Muhammad, Nabi Muhammad. Ya, barangkali itu sementara. Jadi kembali kepada tadi yang pernah saya sampaikan, tidak semua nabi itu diturunin kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mengatur umatnya? Waktu itu kan masih sedikit umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengikuti nabi yang membawa kitab.
Nabi Daud diberi kitab Zabur. Nah, kemudian generasi manusia yang ada di sekitar itu mengikuti ajarannya Nabi Daud berdasarkan kitab Zabur. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa juga begitu. Nah, kemudian Nabi terakhir Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah semua manusia mengikuti ajaran Al-Quran ini. Mestinya seperti itu. Jadi sementara itu Pak Fano ya, baik kita doa. Kalamun qadimul la yamullu zama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati Nabi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa khairati fa ya rabbi mati'i bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim niltu yadi wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bi jahin nabi man jahil bil hidayati wa ya rabbi wafiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi